Hanya dalam beberapa tahun, Nico telah berkembang dari seorang pemuda lokal di akademi menjadi bintang yang sedang naik daun di skuad Manchester City. Musim lalu, hanya penggemar berat City yang tahu namanya. Sekarang ia menjadi starter di laga-laga besar, dipanggil ke timnas Inggris, masuk nominasi Golden Boy Award 2025, dan bahkan mencetak 2 gol kemenangan timnya di final Carabao Cup melawan The Gunners Arsenal. Di usianya yang baru 20 tahun, ia adalah salah satu pemain muda paling menjanjikan di Liga Premier, dan bagian paling gilanya adalah dia melakukannya di posisi yang tidak diharapkan siapapun. Dalam video ini, kita akan menyaksikan perjalanan sepak bola Nico O'Reilly dari akademi hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Nico tumbuh di Manchester, anak lokal sejati, dan sebagai seorang anak, ia tidak pernah bosan dengan sepak bola. Ketika berusia 8 tahun, ia resmi bergabung dengan Akademi Manchester City. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang anak lokal yang tumbuh besar mendukung klub tersebut. Sejak saat itu, ia sepenuhnya berkomitmen. Selama 10 tahun berikutnya, ia menapaki setiap level sistem pembinaan pemain muda City. Belajar, meningkatkan kemampuan, dan mewujudkan mimpi mengenakan seragam biru langit itu. Keluarganya juga selalu mendukungnya di setiap langkah. Nico sering bercerita tentang betapa banyak yang telah dilakukan ibunya untuknya, mengantarnya ke tempat latihan, mendukungnya dalam suka dan duka, dan berkorban agar ia bisa mengejar karir sepak bola sepenuh waktu. Ketika ia akhirnya menandatangani kontrak profesional pertamanya beberapa tahun kemudian, ia memastikan untuk berterima kasih kepada ibunya. Tahun-tahun awal di akademi itu penuh dengan kesenangan dan hal-hal mendasar. Namun bahkan saat itu, semua orang bisa melihat bahwa ia memiliki sesuatu yang istimewa, yakni bakat alami yang suatu hari akan membawanya sampai ke Etihad. Saat Nico naik tangga akademi, dia membuktikan dirinya sebagai pemain yang menonjol di generasi emas pemain muda City. Para pelatih dengan cepat memperhatikan keterampilan dan keserbagunaannya. Dia bermain terutama sebagai gelandang serang, tetapi suatu musim, ia bermain sebagai striker tunggal. Hal itu menunjukkan tanda-tanda awal betapa mudah beradaptasinya dia. Namun pada pertengahan usia remajanya, Nico telah membangun namanya sendiri sebagai gelandang kreatif berbakat. Pada Desember 2022, Pep membawanya ke pelatihan di Abu Dhabi. Itu adalah pengalaman pertama Nico bersama skuad senior. Beberapa bulan kemudian, ia masuk dalam daftar pemain cadangan untuk pertandingan Liga City melawan Brighton. Dia tidak bermain hari itu, namun hanya dengan berada di dalam skuad pada usia 18 tahun, itu menunjukkan betapa tingginya City menghargainya. Tentu saja perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Pada akhir tahun 2023, Nico mengalami patah pergelangan kaki, yang merupakan kemunduran besar yang membuatnya absen selama berbulan-bulan dan menunda kesempatannya untuk bergabung dengan timnas Inggris U21. Selama masa pemulihan, Nico merenungkan apa yang bisa ia lakukan lebih baik sebagai pemain dan kembali dengan semangat yang lebih tinggi. Pelatih pribadinya mengatakan bahwa setelah cedera, Nico belajar menggunakan ukuran tubuhnya yang memungkinkannya untuk mendominasi pertandingan secara fisik sambil tetap mempertahankan keanggunan teknis yang selalu dimilikinya. Pada awal tahun 2024, ia kembali lebih kuat dari sebelumnya, jauh lebih fokus dan siap untuk mewujudkan mimpinya, yaitu menembus tim utama asuhan Pep Guardiola. Dan tahun itulah yang mengubah segalanya bagi Nico O'Reilly. Pada musim panas itu, ia dipanggil untuk bergabung dengan skuad senior City untuk tur pramusim di Amerika. Itu adalah kesempatan besarnya untuk menunjukkan kepada Pep apa yang bisa ia lakukan, dan bisa dibilang ia tidak menyia-nyiakannya. Dalam pertandingan persahabatan melawan Barcelona, Nico menampilkan pertunjukan yang mengesankan semua orang yang menontonnya. Pada tanggal 10 Agustus 2024, Pep memberikan kesempatan kepada pemain berusia 19 tahun itu untuk memulai pertandingan pertamanya di Community Shield melawan Manchester United di Wembley. Nico bermain bagus, City menang adu penalti, dan debutnya berakhir dengan trofi. Setelah itu, Pep tidak terburu-buru. Nico berlatih dengan tim utama, belajar dari pemain kelas dunia, dan menerima nasihat dari rekan-rekan setimnya, terutama Phil Foden yang juga lulusan akademi yang menjadi semacam mentor baginya. Pep terus menantangnya untuk meningkatkan kemampuannya. Pada Januari 2025, Nico mencetak gol senior pertamanya dalam kemenangan 8-0 atas Salford City di Piala FA. Ya, itu memang bukan pertandingan terberat,
Tetapi bagi pemain muda, gol pertama itu sangat berarti. Itu meningkatkan kepercayaan dirinya dan momentumnya untuk terus berlanjut. Performa bagusnya berlanjut hingga perempat final melawan Bournemouth, dan City benar-benar kesulitan dalam pertandingan ini. Saat jeda, Pep memasukkan Nico, tetapi bukan di lini tengah. Dia memainkannya sebagai bek kiri, dan itu berhasil dengan sempurna. Dia benar-benar mengubah jalannya pertandingan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Bahkan, Pep pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sejak saat itu, ia menjadi bagian dari rotasi reguler City. Pada tanggal 2 April 2025, ia melakukan penampilan pertamanya sebagai starter di Premier League melawan Leicester City, bermain penuh selama 90 menit dan membantu City menjaga gawang tetap bersih dalam kemenangan 2-0. 10 hari kemudian, ia mencetak gol pertamanya di Premier League lewat penyelesaian apik dalam kemenangan 5-2 atas Crystal Palace. Pada akhir musim 2024-2025 itu, Nico telah membuat 21 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 5 gol, 3 diantaranya terjadi dalam ajang Piala FA. Pep bahkan mempercayainya untuk menjadi starter di final Piala FA di Wembley, di mana ia bermain penuh sebagai bek kiri, meski City akhirnya kalah 1-0 dari Crystal Palace. Bagi seorang pemain berusia 20 tahun di musim pertamanya, itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa. Tidak banyak pemain akademi mendapatkan kepercayaan dari Pep Guardiola, dan Nico telah mendapatkannya. Bagian paling menarik dari kebangkitan Nico O'Reilly adalah perubahan posisinya. Dia sekarang telah memantapkan diri sebagai bek kiri utama City. Siapa yang mencetuskan ide itu? Tentu saja Pep Guardiola. Mantan pelatih Barca itu dikenal mampu mengubah pemain menjadi sesuatu yang tidak terduga. Di sebagian besar tim, saya kira posisi bek kiri dan gelandang serang adalah posisi yang cukup berbeda. Namun bagi Pep Guardiola, itu semua tidak menjadi masalah. Selama pemainnya mampu menggiring bola, mendapatkan cukup banyak ruang di sisi lapangan dan mengumpan silang dari sayap kiri, itu sudah cukup baginya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat Nico O'Reilly mampu berotasi dari gelandang serang ke bek kiri? Pertama, karena kemampuan sepak bolanya yang jelid, ia mampu membaca permainan dengan baik dan beradaptasi dengan cepat, yang sangat penting saat mempelajari peran baru. Kedua, latar belakangnya sebagai gelandang membuat peralihan itu lebih mudah. Sistem Pep mengharuskan bek sayap untuk maju ke lini tengah saat tim menguasai bola, dan Nico sudah memiliki kemampuan untuk itu. Dia terbiasa bermain di ruang sempit, mengoper di bawah tekanan, dan ia memahami pergerakan di sekitarnya. Itulah semua yang dibutuhkan Pep dari seorang bek sayap terbalik. Meskipun Nico O'Reilly sekarang bermain sebagai bek kiri, permainannya masih dibentuk oleh jalur serangannya. Jauh di lubuk hatinya, dia masih seorang playmaker. Itulah mengapa ia terlihat sangat berbahaya setiap kali maju ke depan. Dia juga telah belajar bagaimana menggunakan tinggi badannya untuk keuntungannya, memenangkan duel udara dan melindungi bola. Dalam situasi bola mati, ia berbahaya di kedua ujung lapangan. Dia dapat menyerang umpan silang di kotak penalti lawan dan bertahan di kotak penaltinya sendiri. Sebagai bek sayap, ia telah belajar kapan harus melakukan overlap, kapan harus tetap di tempat, dan bagaimana membaca pergerakan pemain sayap lawan. Pada awal musim ini, Nico telah mengamankan posisinya sebagai salah satu pilihan andalan Pep di posisi bek kiri. Ia juga telah memberikan beberapa penampilan luar biasa, seperti ketika ia memperdaya Mo Salah dalam kemenangan 3-0 atas Liverpool. Sungguh luar biasa betapa cepatnya karirnya berkembang. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah berubah dari pemain muda akademi menjadi pemain reguler tim. Sungguh pencapaian yang mengesankan, dan tentu saja City bergerak cepat untuk mengikatnya. Pada bulan September 2025, Nico menandatangani kontrak baru hingga 2030. Itu adalah penghargaan atas tahun gemilangnya dan bukti betapa besarnya kepercayaan klub kepadanya. Terbaru, ia mencetak 2 gol kemenangan timnya di final Carabao Cup melawan Arsenal, sekaligus memantapkan namanya di jajaran pemain elit. Terlepas dari pujian dan ketenaran barunya, Nico tetap menjadi anak yang rendah hati seperti biasanya. Ia masih bergaul dengan teman-teman akademinya dan bahkan datang untuk menonton pertandingan tim muda City jika memungkinkan. Ia tidak membiarkan kesuksesan mengubahnya, dan kerendahan hati itulah sebagian alasan mengapa para penggemar sangat menyukainya. Perjalanan Nico O'Reilly sungguh menginspirasi. Ini adalah kisah seorang anak yang bekerja keras, tetap rendah hati, dan memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya.
Itulah serangkaian kisah perjalanan Nico O'Reilly yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.